Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama saya Muhammad Raflusen. Dan sekarang kita akan melanjutkan tutorial cara melogin Routerboard Mikrotik. Nah, kemarin kan kita sudah mencoba yang pakai Winbox kan. Jadi tinggal sisanya itu tinggal Webfix sama Telnet. Oke, pertama-tama kita akan mulai login Mikrotik dengan Webfix. Oke. Apa sih itu Webfix? Webfix itu sebenarnya seperti Webfix kan pastinya. Webfix itu configuration. Jadi kita bakal ngatur-ngatur routernya tuh di Google Chrome, di website. Walaupun kita nggak punya internet juga tetap bisa ngatur-ngatur. Oke, pertama-tama tuh sebelum kita ke Google Chrome-nya, sebelum kita ngatur-ngaturnya tuh, kita beri IP address dulu di router kita dengan cara pakai Winbox. Nah, setelah pakai Winbox, login router kalian pakai Winbox dulu ya, sama kayak waktu kemarin, video yang kemarin. Nah, setelah itu ke IP, habis IP ke addresses. Nah di sini kan saya sudah membuat nih IP. Nah, saya bakal kasih tahu caranya buat IP-nya gimana. Pertama kita plus, habis plus. Nah di sini kalian bisa mau sesuka kalian IP-nya kayak berapa, mau 40 atau 10.10.10.1/24 atau 192.168.26.1/24 ya, pokoknya setara lah. Yang penting tuh, yang paling pentingnya tuh misal contoh yang 10 ya, 10.10.10.10.10.10.10 ini kan ada 3 kan. Nah yang keempat itu penting 1, itu yang paling penting. Karena kenapa? 1 itu kita jadikan buat IP routernya, buat gateway-nya, itu buat jalannya. Jadi buat jalan kan, IP itu kan seperti jalan. Nah itu buat IP router lah pokoknya. 1 ini nih IP router atau gateway-nya gitu. Nah sama yang penting lagi slash. Jangan lupa nih, jangan sampai slash-nya kelewat. Slash itu ada yang slash 24, ada slash 23, 25, ada 30, macam-macam. Pokoknya ntar bisa ngeliat sendiri di internet, di Google. Slash itu ada berapa aja sih. Slash itu tuh bisa dibilang kayak kapasitas, kayak gini. Misal kita pakai taruh 24, slash 24 ini nih kapasitasnya itu ada 225, kayak 255. Nah itu jadi IP ini yang 10.10.10. Nah itu bisa dibagi sampai ke 255 orang. Ntar ini bagian ke belakang ini, yang belakang ntar jadi gini. Kalau misalnya di IPPC kita ini pakai 1. Setelah begini kita masukkan interface-nya. Kalian mau pakai yang mana? Misalnya kalian colokinnya di bolongan atau port kedua, ya pakai di internet 2. Kalau yang 1 ya 1, 3, 4. Atau kalau kalian pengen yang wireless ya wireless pakainya WLAN. Kalau power line tuh kayak nggak terlalu guna lah. Setelah kalian sudah buat, apply, oke. Nah, dikarenakan di sini saya sudah pakai kan, udah punya nih IP Ethernet 3. Karena kan sekarang saya lagi nyolokinnya ke port 3, jadi nggak usah bikin lagi. Setelah kalian sudah membuat IP, selangkah selanjutnya itu ialah menyamakan IPPC dengan IP router dengan cara pencet ini atau ke setting lah, terus ke network and internet setting, ke internet, Ethernet, ke change adapter option, terus ke Ethernet, properties, lalu ke IPv4. Setelah itu kita jadiin ke manual nih, use the following IP address. Kita gunakan IP yang tadi kita sudah buat, 192.168.9. Ini nih belakangan nih serah mau sampai dari 2 sampai 225. Yang penting jangan 1, karena 1 nanti kita bakal isi di default gateway. Kita nyoba bakal 3 aja, 3. Ini pencet aja ntar bakal auto. Ininya 192.168.9.1. Kenapa 1? Karena 1 itu IP router. Karena sudah 1 itu tuh IP router kita atau default gateway-nya. Ini preferred DNS server. Ini tuh kita masukin saja domainnya, IP domainnya Google. Tapi domain Google tuh ada 2, 8.8.8.8
ada 8.8.8.4.4. Nah, kita masukkan di sini yang 8.8. Nah, terus yang bawahnya yang buat alternatifnya 8.8.4.4. Setelah itu oke, close. Nah, setelah sudah, nanti router kalian bakal jadi, tadi kan Identity 5 network, sekarang jadi network 6 kan, berarti udah kesambung. Atau kalau misalnya pengen nentuinnya lagi pakai Winbox, bisa Winbox. Kita login dulu, cara biar tahu IP PC kita sama IP router tuh udah sama atau belum. Connect ke terminal, ping 192.168.9.1. Ini kita ngeping router dulu, ada. Setelah itu kita ngeping yang PC, IP PC kita yang tadi kita setting di bagian sini, 192.168.9.3 ya, 3 kalau nggak salah. Nah ini kenapa timeout? Seharusnya tuh kalau misalnya kita biasanya begini, tapi kalau misalnya timeout itu dikarenakan biasanya firewall bawaan PC kalian tuh sudah nyala, maksudnya masih nyala gitu. Karena firewall tuh kalau misalnya firewallnya high class itu biasanya ke blok, biasanya tuh ke blok connection, biasanya tuh ke blok connection dari routernya itu. Pertama tuh firewall. Nah, cara matiin firewall itu dari sini. Kita tinggal offin aja. Yang satunya lagi di offin juga. Yang ini juga. Nah, setelah kalian turn off firewall tadi, jika kalian ping lagi 168.168.9.3, maka akan berhasil. Nah, itu kenapa tadi timeout? Itu tuh alasannya karena firewall tuh ada macam-macam. Ya, tergantung PC kalian. Kalau misalnya PC kalian firewallnya itu high class, ya bakal keblok karena dianggapnya itu jaringan asing. Firewall tuh semacam security-nya di jaringan lah. Jadi kalau misalnya ada yang asing bakal diblok atau dialihkan kayak gitu. Nah, setelah kalian sudah berhasil menyamakan IP PC dan IP router, maka selanjutnya tinggal ke Google Chrome. Lalu isi IP kalian di sini 192.168.9.1. Ini isi IP-nya tuh yang IP router ya, jangan IP PC kita, IP router, karena kan kita pengen ngeloginnya login router bukan login PC kan. Nah, nanti habis setelah kita pencet enter bakal disuruh masukin user. Ya kalau misalnya kalian sudah bikin user ya masukin user kalian, kalau belum ya tinggal pakai yang admin. Lalu sininya dikosongin. Karena kan saya adminnya saya disable dan saya sudah punya yang baru usernya, saya pakai user saya. Nanti akan munculnya seperti ini. Nah, di sini tuh quick access. Kalian bisa kalau misalnya mau config-nya di sini. Sama kan kayak di Winbox, ada Capsman, ada wireless, ada IP. Ya paling cuman kalau misalnya yang di Winbox kan abis kita pencet ini munculnya di sini. Tapi kalau ini malah di sini. Cuma bedanya itu dong. Intinya sama. Kalian bisa ngatur-ngatur IP, ngatur-ngatur user, bisa ngereset juga. Tinggal ya kalian mau ngapain gitu di sini. Setelah itu kalian juga bisa pakai terminalnya, bisa nyoba ping juga 192.168.9.1 ping 192.168.9.1 tuh sama aja. Oke, berarti yang Webfix sudah selesai. Sekarang tinggal yang terminal, yang telnet. Sebenarnya tuh telnet itu bukan hampir sama sih, sebenarnya sama kayak terminal, cuman secure-nya itu tuh lebih agak bagusan dikit gitu. Nah, langkah-langkahnya pertama
klik Windows, icon Windows yang ada di keyboard, terus ke R, nanti akan muncul seperti ini. Terus di sininya CMD, tinggal OK atau enter, udah nanti bakal muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, tinggal masukkan telnet dan IP router kalian. Kalau tadi kan saya 192.168.9.1, tinggal enter, masukin deh usernya, ntar lagi masukin passwordnya, selesai. Kalian bisa di sini juga bisa ngeping 168.9.1 atau ke salah maaf 192 ping 192.168.9.1. Allah, salah lagi, maaf ping 192.168.9.1. Nah, sekarang ada tekniknya lagi. Jika kalian misal kayak tadi kan lagi ngeping tuh. Nah kan ini bakal berjalan terus kan. Tuh kalau kita enter nggak bakal berhenti kan. Cara nggak berhentinya itu tinggal Ctrl C. Nanti bakal bisa jadi kayak enter segini. Oke. Jadi ya begitulah caranya. Cuman di sini tuh bisa bilang telnet tuh kayak terminal tapi versi elite lah gitu. Dan Webfik itu dengan via website. Jadi kalau misalnya sama via website, sama satu lagi, kalian bisa pakai website itu, cuman itu doang ya buat ngelogin doang, tanpa perlu internet. Nah, jadi sekian tutorial dari saya. Saya Muhammad Revolution. Jika ada yang salah, maafin ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.